Baik, kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan cerita dari sahabat perempuan kita, Mbak Tita. Tadi sudah dijelaskan dengan kondisi hamil, dibiayai, dibantu oleh teman, mencari ke kampung halaman suami, dan lihat suaminya untuk ngasih tahu bahwa dia hamil, tapi suaminya berubah sampai tidak kenal. Itu adalah memang tabiatnya seperti itu apa bukan atau? Bukan. Jadi kenapa ya kira-kira kamu pemikirannya seperti apa waktu itu? Bukan pemikiran saya, jadi ada salah satu teman saya, tetangga kampungnya yang nolong saya waktu itu. Jadi dia berusaha bantu saya supaya saya bisa ketemu sama suami saya. Setelah saya lihat keadaannya kayak gitu, saya tanya, kenapa ya Gilang gitu kayak gitu? Ya, itu karena dia kebanyakan diobatin supaya lupa sama mbak sama anaknya. Allahu alam, saya percaya atau nggak masalah itu, tapi yang saya lihat saat itu bukan suami saya. Baik, jadi kita bisa melihat seberapa sulitnya ya Mbak Tita untuk bisa ketemu sama suami, meyakinkan bahwa ini anaknya suami. Sangat-sangat sulit, benar-benar nggak dapat akses. Apa yang ingin disampaikan? Apa sebenarnya yang diharapkan? Kalau memang mungkin dari keluarga besar suami merasa Tita ini mengganggu atau merongrong atau merasa minta sesuatu, sebenarnya apa sih yang diinginkan sama Tita ini? Bisa disampaikan coba. Demi Allah, lillahi ta'ala, saya cuma pengen anaknya dapat status dari ayahnya, supaya ayahnya tahu dia punya anak di sini. Saya nggak minta macam-macam. Kalau memang dari pihak keluarga besar suami pengen saya pisah, saya ikhlas, ridholillahi ta'ala. Tapi tolong, dunia ini gak ada bekas anak. Jangan sampai anak saya lahir, dia gak tahu siapa ayahnya. Itu aja. Dan saya minta banget pengertiannya, supaya dikasih kesempatan sekali aja ketemu sama suami, biar bisa ngomong berdua gimana masa depan anak ini. Itu aja. Dan Tita juga ingin menyampaikan bahwa ini memang benar-benar anak dari suami gitu ya, karena kan pemikirannya bahwa suami sudah diambil sama keluarga besar, berpisah kok masih hamil gitu kan, tapi memang ternyata memang anak suami. Saya walaupun disakitin sama dia bertahun-tahun, disakitin, disiksa lahir batin, demi Allah suami saya lebih kenal karakter saya seperti apa. Saya gak akan pernah berani macam-macam, sekalipun dulu ditinggalin berbulan-bulan, apalagi dalam keadaan kayak gini. Jadi yang saya mau tegasin di sini, ini anak suami saya, bukan anak orang lain. Itu aja. Ya, ambil nafas dulu ya Mbak Tita ya. Kita kasih kesempatan istirahat dulu. Ini saya khawatir sama janin yang 5 bulan ini, semoga semuanya baik-baik aja. Mbak Oki atau Mbak Vera dulu nih ya? Silakan Mbak Oki deh. Ya, kita larut dalam ceritanya. Iya. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah married by accident. Kemudian kedua, wanita hamil dalam pandangan Islam seperti apa. Kemudian yang ketiga, dugaan diguna-guna itu, bagaimana cara kita menghadapinya. Yang pertama, married by accident. Ini agak sedih karena banyak terjadi, mayoritas tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga daerah-daerah pedesaan, bahkan sudah banyak wanita-wanita, anak-anak gadis yang tidak mengerti apa-apa, yang begitu polos pada akhirnya kemudian hamil sebelum pernikahan. Tadi saya tanya dulu, Mbak tadi menikah dalam keadaan hamil atau tidak? Ternyata digugurkan. Kita mengetahui bersama bahwa kalau sudah 120 hari atau 4 bulan digugurkan, artinya itu namanya pembunuhan. Tapi kalau 120 hari ke bawah belum ditiupkan ruh, itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk. Kemudian akhirnya menikah, tadi sudah tidak ada anak di rahimnya. Bagaimana kalau menikah dalam keadaan hamil? Banyak orang-orang yang malu. Dia hamil, pada akhirnya dia memutuskan untuk menikah dalam keadaan hamil karena apa? Karena malu anggapan mata masyarakat, tapi tidak malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang berzina kemudian hamil kemudian menikah, nanti nikahnya diulangi lagi setelah anak itu dilahirkan, nikah ulang lagi. Kemudian yang kedua, tadi saya ingin membahas mengenai kok saya lupa tadi tentang hamilan dalam pandangan Islam seperti apa. Di surat Maryam 25 disebutkan bahwa orang-orang yang hamil, makanlah, minumlah, senangkan hati kalian. Orang-orang hamil disuruh makan, disuruh minum, disuruh hatinya senang. Jadi tidak patut orang yang hamil, wanita hamil, ada di dalamnya ini dia ngerasain betul ibunya sedih, dia sedih, ibunya nangis, si bayi ini dengar ibunya lagi nangis. Disuruh bergembira hati kita. Jadi
Bagaimana caranya? Tugas Mbak adalah, ya aku sedih tapi anak nggak boleh sedih, harus bergembira, harus makan, harus minum, gitu ya. Bersenang-senang, itu kata Al-Quran. Disuruh seperti itu, makan, minum, bersenang-senang. Bahkan Maryam itu, kisahnya Siti Maryam, ketika lagi hamil, dalam keadaan sedih karena kan difitnah. Katanya, kamu adalah orang yang penzina, punya anak, nggak punya bapak. Kemudian pada akhirnya sama Allah kan ada buah kurma, disuruh makan, ayo makan kurmanya, makan banyak-banyak, makan enak-enak. Gitu disuruhnya. Kemudian yang ketiga tadi dugaan diguna-guna, yakinlah itu kan perbuatan jin. Jin itu tuh kalah kalau dengan ilmunya Allah kok. Kita banyak doa, kita dekatkan diri pada Allah, doakan suami terus. Itu ayat-ayat Allah terus menerus doakan, itu ayat-ayat Allah itu lebih kuat daripada jin-jin itu. Jin itu hambanya Allah. Ketika kita mengucapkan doa-doa yang baik, doa-doa untuk keselamatan suami, percaya, husnuzan pada Allah, Allah mengikuti prasangka hambanya, percaya Allah akan menolong. Jadi senangkan hati, makan yang banyak, minum yang banyak, sehat, kemudian doa. Insya Allah hilang itu sihir-sihirnya, insya Allah. Ini supaya dipertahankan ke janinnya ya, untuk masa depannya ke janinnya ya. Emosi positif pada babynya, itu pasti. Gimana Mbak Vera? Gini Mbak Maudi, tadi setelah menilik usia mereka berdua ya, Mbak Tita dan suaminya, sebetulnya pada saat mereka bertemu saja sudah usia 20 tahun. Sudah masuk kategori usia dewasa. Maksudnya dewasa. Ya tadi mereka sudah mampu menghidupi dirinya sendiri karena sudah punya pekerjaan, betul kan ya? Mbak Tita ya. Dan satu lagi, sudah punya pasangan hidup, sudah punya teman hidup. Sayangnya, ternyata meskipun sudah dewasa, Mbak Tita ketemunya dengan laki-laki yang saya prediksi Peter Pan syndrome gitu loh. Apa maksudnya itu Mbak? Pernah dengar kisah Peter Pan? Peter Pan itu adalah orang yang mau muda selamanya gitu ya. Bukan muda di sini laki-lakinya mau muda selalu, bukan. Karena masih tergantung sama keluarga besar. Ya. Jadi ketika keluarga besar bilang A, dia harus patuh untuk melakukan A. Keluarga besar bilang B, dia harus patuh untuk melakukan B. Nah, tadi ya, sebetulnya suami Anda sudah melakukan daya upaya sih untuk menunjukkan kemandiriannya kembali pada istrinya. Tapi sayang, karena keluarganya punya pengaruh ya. Keluarga besarnya begitu kuat, dan ini umum sekali. Di Indonesia kita selalu begitu sih, in grupnya kuat. Keluarga besar bilang, suami bisa loh Bu, tiba-tiba menceraikan Anda karena permintaan ibu mertua gitu loh. Itu yang Anda hadapin. Jadi dengan kehamilan seperti ini, ya, satu, tenangkan dulu situasi emosi Anda. Ya, ini bagus untuk bayinya. Suami Anda, apa yang terjadi dengan suami Anda? Begini deh, ketika kita selesaikan satu persatu masalah Anda, selesaikan dulu kehamilan ini, lahirlah. Karena kalau emosinya negatif, Mbak Maudi, berpotensi untuk baby blue syndrome nantinya. Berpotensi depresi dan nanti problem lagi. Padahal suami sedang berproblem di sana. Jadi sekarang kita fokus pada satu hal dulu, kehamilan. Setelah selesai nanti tenangkan emosi Anda, baru kemudian berpikir untuk bertemu dengan suami, kembali mencari apa yang mau di langkah berikutnya. Skala prioritas ya, sekarang prioritasnya ke janin dulu. Terima kasih Mbak Vera dan Mbak Oki. Kita akan segera kembali lagi sesaat lagi dalam Curahan Hati Perempuan.